Kick. Hai, jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Harahap dalam pembelajaran PLBJ kelas 4 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar anak-anak? Kita jumpa lagi ya di bab 14, mengenal fasilitas umum kesehatan puskesmas. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian fasilitas umum kesehatan puskesmas, serta mampu menjelaskan fungsi fasilitas umum kesehatan puskesmas, mampu menjelaskan peran puskesmas dalam usaha kesehatan sekolah, serta mampu bercerita pengalaman mengunjungi fasilitas umum kesehatan puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pukesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan. Peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, maka puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masyarakat. Ini gambar ketiga anak-anak mengunjungi puskesmas. Ini cerita tentang sekolah Amri yang akan mengikuti lomba sekolah sehat. Maka Amri dan teman-temannya mengunjungi Pukesmas meminta penjelasan dan keterangan yang berhubungan dengan lomba. Nah, sebelum berangkat, Amri dan timnya sudah menyiapkan apa saja yang akan ditanyakan dan yang akan diminta di Puskesmas. Amri dan tim dokter kecil menjadi lebih paham tentang peran dan fungsinya. Setelah pertemuan berakhir, Amri dan kawan-kawannya menerima berbagai informasi kesehatan yang dibutuhkan. Misalnya penjelasan peran dokter kecil dalam kegiatan lomba sekolah sehat dan berbagai brosur dan pamflet kesehatan diperlukan untuk penyelenggaraan tugas UKS. Nah, kita sekarang akan mengenal fasilitas umum kesehatan puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014. Di Indonesia, puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Konsep puskesmas dilahirkan tahun 1968 ketika dilangsungkan Rapat Kerja Kesehatan Nasional atau Rakerkesnas 1 di Jakarta. Melalui Rakernas, timbul gagasan untuk menyatukan semua pelayanan tingkat pertama dalam satu organisasi yang dipercaya yang diberi nama Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Nah, tujuan puskesmas yaitu berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014. A. Melakukan perilaku sehat meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat.
B. Menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. C. Hidup dalam lingkungan sehat. D. Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Fungsi puskesmas yaitu melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan. B. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kesehatan. C. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. D. Menegakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait. E. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan upaya kesehatan berbasis masyarakat, melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas di F. G. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. H. Melaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan. I. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. B. Fungsi fasilitas umum kesehatan puskesmas, yaitu bertujuan penyelenggaraan puskesmas adalah mewujudkan masyarakat yang sehat di tingkat kecamatan, ya. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan, yaitu upaya kesehatan perorangan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut. A. Rawat jalan. B. Pelayanan gawat darurat. C. Pelayanan 1 hari atau one day care. D. Pelayanan di rumah home care. Dan E. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan. Nomor 2. Upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat yang esensial di AYA, yaitu upaya kesehatan adalah pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. B. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan, yaitu upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Ayo berkarya, kunjungilah puskesmas di lingkunganmu secara berkelompok. Carilah informasi kepada tugas puskesmas, bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas. Misalnya, pelayanan kesehatan, kesehatan esensial, dan pengembangan. Buatlah dokumentasi mengenai kegiatanmu. Buatlah hasil tugasmu menjadi laporan ke puskesmas. Hasilnya diserahkan kepada guru untuk dinilai. Ini rubrik penilaiannya. Sebisa mungkin kamu dalam laporannya mendekati standar nomor 4 agar hasil kamu baik di skor nomor 4. Ini lembar penilaianmu. Ya, kita ke bagian C. Peran puskesmas dalam usaha kesehatan sekolah. Nah, di sini peran puskesmas adalah sebagai pembina untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di sekolah yang berhubungan dengan kesehatan, ya. Misalkan tuh ya, ada beberapa unsur mempengaruhi kebersihan lingkungan sekolah, persediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, jamban, kebersihan makanan dan bangunan sekolah. Usaha menjaga kebersihan sekolah antara lain ada menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman di lingkungan sekolah, mengadakan penghijauan, membudidayakan perilaku hidup sehat, menjaga kebersihan warung sekolah, dan menghindari perilaku jajan sembarangan, ya.
Nah, salah satu upaya menjaga kebersihan sekolah adalah dengan diselenggarakannya kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, program UKS ini dijalankan di sekolah dengan sasaran utama adalah anak sekolah ya, untuk memberi pengetahuan tentang kesehatan, menjaga tumbuh kembang anak, dan menanamkan pola hidup sehat siswa ya. Nah, itulah 3 program UKS. Sebelum terciptanya lingkungan sehat perlu adanya pembinaan. Nah, ini pembinaannya dapat dilakukan dalam proses kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, untuk melaksanakan tugas pembinaan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi, maka dibentuk tim pembina UKS kecamatan. Salah satu unsur tim pembina UKS kecamatan adalah kepala Puskesmas ya. Ini ada tugas dan fungsi tim pelaksana UKS nih ya. Tuh ada berapa tuh ya? Ada 6. Nah, ini Puskesmas sangat berperan dalam pelaksanaan usaha kesehatan sekolah dengan cara membina keteladanan di sekolah berupa keteladanan gizi, kebersihan kantin, sarana kebersihan lingkungan. Membina kebersihan perseorangan peserta didik, mengembangkan kemampuan peserta didik berperan secara aktif dalam pelayanan kesehatan melalui kegiatan dokter kecil, penjaringan kesehatan peserta didik kelas 1, pemeriksaan kesehatan periodik setiap tahun untuk kelas 2 sampai kelas 6, dan guru berupa pemeriksaan kesehatan sederhana, imunisasi peserta didik kelas 1 dan kelas 6, pengawasan terhadap keadaan kesehatan air di sekolah, pengobatan ringan, pertolongan pertama ya. Nah, ini D, pengalaman mengunjungi fasilitas umum Puskesmas. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah kegiatan dokter kecil di sekolah. Puskesmas selaku tim pembina UKS tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan memiliki peran penting utama dalam pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan sederhana secara berkala dengan melibatkan dokter kecil yang sudah dilatih di Puskesmas. Ya, tugasnya dokter kecil adalah mengukur tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, kuku, telinga, serta memantau kebersihan lingkungan sekolah. Puskesmas dapat memantau perkembangan dari program kesehatan UKS, pelaksanaan program serta hasilnya. Jika ada masalah dan memerlukan tindak lanjut, Puskesmas akan menjadi rujukan pertama di sekolah. Peran guru dalam tim UKS sangat penting untuk memonitor sikap dan perilaku anak-anak sehari-hari di bidang kesehatan. Ayo mengamati, kamu buat kelompok 3-5 orang. Datanglah ke Puskesmas dan amati kegiatan kesehatan di sana. Tulislah dalam bentuk cerita hasil pengamatanmu di lembar tugas yang sudah disediakan. Selanjutnya, presentasikan hasil kegiatanmu di depan kelas. Nah, ini ya, ini lembar tugas pengamatan mengunjungi fasilitas umum kesehatan Puskesmas. Refleksi. Setelah kalian memahami materi fasilitas umum kesehatan Puskesmas, teruslah menjaga kesehatan, berpola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan pola hidup sehat di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita ke rangkuman. 1. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 2. Di sekolah di Indonesia, Puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Nomor 3. Konsep Puskesmas dilahirkan tahun 1968 ketika dilangsungkannya Rapat Kerja Kesehatan Nasional Rakerkesnas 1 di Jakarta. Nomor 4, upaya kesehatan masyarakat esensial tersebut adalah pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 5. Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas adalah
upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Nomor 6, usaha kesehatan sekolah merupakan program kesehatan yang dijalankan di sekolah dengan sasaran utama adalah anak sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan, menjaga tumbuh kembang anak dan menanamkan pola hidup sehat siswa, sehingga anak dapat mengikuti pelajaran dan memperoleh pengetahuan secara maksimal. Nomor 7, sekolah merupakan lingkungan yang penting bagi para siswa. Lingkungan sekolah yang sehat akan membantu proses belajar siswa di sekolah. Nomor 8, beberapa unsur yang mempengaruhi kebersihan lingkungan sekolah adalah persediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, jamban, kebersihan makanan dan bangunan sekolah. Nomor 9, pemeliharaan kebersihan lingkungan sekolah juga sangat penting untuk diperhatikan karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak sekolah untuk melakukan aktivitas belajar dan bersosial. Nomor 10, upaya menjaga kebersihan di sekolah dilakukan secara rutin setiap pagi sebelum masuk sekolah dan siang setelah pulang sekolah dengan cara pembagian regu piket kelas bekerja sama dengan penjaga sekolah. Nah, kita sekarang ke evaluasi ya, ke bagian A dulu. Nomor 1, fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama meningkatkan kesehatan masyarakat adalah, iya betul, puskesmas D ya. Nomor 2, di Indonesia, puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Pintar kalian ya. 3, konsep puskesmas ketiga dilangsungkan rapat kerja kesehatan nasional atau Rakerkesnas 1 di Jakarta pada tahun D ya, 1968. Lanjut ke nomor 4. Upaya kesehatan perorangan di UKS dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut. Kecuali rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan 1 hari one day care, atau pelayanan di sekolah. Kecuali ya kita pilih D ya. Nomor 5. Salah satu unsur tim pembina UKS kecamatan adalah kepala puskesmas D ya. Pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk upaya kesehatan. Betul, esensial. Nomor 7, upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan termasuk upaya kesehatan. Betul, pengembangan ya. Kita lanjut ke nomor 8. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan, menjaga tumbuh kembang anak, dan menanamkan pola hidup sehat siswa. Tugas dari betul UKS. Nomor 9. Pelayanan 1 hari disebut juga betul one day care. Nomor 10. Pelayanan di rumah disebut home care. Nah, sekarang kita ke bagian B. Puskesmas lahir pada tanggal betul tahun 1968. Puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Salah satu unsur tim pembina UKS kecamatan adalah kepala puskesmas. Pelayanan 1 hari disebut juga one day care. Pelayanan di rumah disebut juga
home care ya. Kalian pintar-pintar ya. Kita sudah bahas bersama, kita lanjut. Jelaskan pengertian fasilitas umum kesehatan puskesmas, yaitu salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang unit pelaksanaan teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan ya. Sebutkan fungsi fasilitas umum kesehatan puskesmas. Berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat di tingkat kecamatan dengan cara upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Nomor 3, jelaskan peran puskesmas dalam usaha kesehatan di sekolah. Sebagai pembina untuk terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, dilaksanakan dalam proses kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler ya. Jadi di sini nanti ada tim anak-anak yang ditunjuk sebagai petugas UKS diberi kegiatan dalam kegiatannya berupa kurikuler dan ekstrakurikuler oleh tim pembina dari puskesmas. Apa tugas dokter kecil dalam kegiatan UKS? Menangani kesehatan di sekolah yang bersifat sederhana seperti mengukur berat badan dan tinggi badan serta memeriksa gigi, kuku, dan kesehatan lainnya. Sebutkan 3 program UKS. 1. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan. 2. Menjaga tumbuh kembang anak. 3. Menanamkan pola hidup sehat siswa. Nah, dengan berakhirnya nomor 5, maka selesai sudah pembelajaran di bab 14 ini. Demikianlah pembelajaran ini. Kita nanti jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 15, memelihara penghijauan kota dengan sistem tabulampot. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.